Empal Gentong Mang Medi yang kami akan wawancarai di sana. Stay tune ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Punta, kelas 11-7. Perkenalkan, nama saya Muska Syarani dan rekan saya Yusdil Maria Fatana. Dan saya sedang bersama yang mempunyai toko empal gentong, Bapak Edi. Izin kami untuk mewawancarai Bapak mengenai produk empal gentong yang sedang ramai ini. Bapak, nama Bapak sendiri, nama lengkapnya boleh disebutkan? Bapak Sumedi. Bapak Sumedi, baik. Iya. Kalau boleh kami tahu, tahun kapan ya Pak berdirinya empal gentong Mang Medi ini? Dari Mamen ini orang tuanya biasa jualan empal ya, dari tahun 80-an, 1980. Terus saya belajar dari orang tua, akhirnya bisa jualan sendiri dari awal tahun 1999. Berarti memang sudah lama dan turun-temurun. Sudah gitu lama ya? ya, turun-temurun. Nah, awalnya jualan di Pasar Kanoman. Ya. Terus Pasar Kanoman ganti lagi buka cabang di Jatibarang. Jatibarang pernah nggak lama, akhirnya ada warung di sini. Coba di sini ada orang jualan warung di empal di sini, tadinya sudah ada empal, cuman kurang laku kan. Jadi akhirnya saya yang beli tahun 2000 akhir ya. Jadi saya dari 2000 akhir jualan di Plumbon nih, Desa Plumbon ini namanya. Ya alhamdulillah, emang perjuangan orang jualan itu adik-adik ya, nggak langsung rame gini. Sekarang istilahnya step by step, kita orang jualan itu harus sabar. Dari jualan 1 kilo 2 kilo, kadang kendalanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Jadi ada kelebihan Iya, juga gitu ya Pak ya? ada kendalanya. Resikonya gitu orang jualan, cuman kita orang jualan harus punya modal, harus sabar, bulat ya, giat. Nah terus harus kita menerima dari masukan pembeli, kurang ini, rasanya kurang ini, akhirnya kan kita tampung itu masukannya baik ya, jadi buat menyempurnakan rasanya ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya maju, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, jadi selama ini gitu Ya, sudah terkenal di berbagai dari tempat 1 daerah. kilo 2 kilo sampai 20 kilo kurang lebih sekarang. Kalau boleh tahu Pak, harga per porsinya ini berapa ya Pak? Sekarang dijual per porsi itu kalau daging mulus 25 ya. Nah kalau campur 23. Kalau campur itu ada babat, ada usus, ada kikil, ada tulang muda, dan ada yang lainnya, jeroan campur lah. Itu kalau full daging itu 25.000 per porsi. Nah, kalau kebanyakan nih Pak, golongan apa sih yang membeli? Apakah yang muda-muda seperti kami atau yang Ya alhamdulillah pelanggan
Mang Medi itu dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua. Ada semua. Ada semua. Malahan ada anak kecil tuh, kalau bukan Pak Mang Medi nggak mau makannya tuh. Ada sampai gitu ya. Lidahnya beda. Kalau Udah dibeliin punya iya. Pak Medi gitu Iya, ya. dibeliin Pak yang lain nggak mau. Anak kecil aja itu. Dari banyak kan dari kantor-kantor guru-guru yang beli, dari anggota kepolisian, dari Sini super gitu juga ya? banyak sih. Berarti target pasarnya luas ya. Alhamdulillah. Berapa sih Pak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola ini Pak? Pak Gentong Mang Medi. Sekarang tenaga kerja yang bantu itu kalau di rumah itu ada 3 ya, kalau di rumah. Nah, kalau di sini 4 ya. Kalau di sini 4 yang bantuin. Mengapa Bapak memilih untuk berjualan Pak Gentong? Tadi kan katanya dari turun temurun Iya. ya Pak. Berarti sudah Atau terjalan. melanjutkan usaha orang tua dari gitu. orang tua. Nah biasanya menu best sellernya sih Pak yang banyak Yang banyak dibeli dibeli gitu. Menunya Apakah yang babat atau yang Campur atau yang full daging. daging? Iya. emang kebanyakan sih kalau yang tekanan darah tingginya paling nggak jeroan ya. Nah kalau yang masih normal sih campur. Kalau orang tua kebanyakan daging. Dagingnya aja. Daging aja. Nah, kalau yang lainnya sih campur. Mayoritas yang ada penyakitnya gitu tuh kan, karena kolesterol gitu. Jadi minumnya yang Iya. Buat orang tua sih kebanyakan daging. Bukan di Cirebon ini banyak ya Pak yang jual Pak Gentong. Iya. Nah apa yang dilakukan Bapak cara biar baik ini Pak Gentong Mang Medi gitu? Yang pertama yaitu jaga mutu rasanya ya. Mutu rasanya harus dijaga, kualitasnya. Terus kita penyajiannya ke pembeli harus ramah, sopan. Istilahnya jangan jutek lah. Jadi guys saling sharing lah, bisa ngobrol guyonan sama pembeli biar ada kekeluargaan rasanya, bukan orang lain pembeli itu juga kita jadi diayomi. diajak ngobrol, diajak dia. Iya, itu untuk menariknya gitu. Nah, terus harganya jangan terlalu mahal, lihat standar kondisi di lingkungan sini. Nah terus saya jualan Pak itu nggak maktok harus beli sekian, harus beli, ada yang beli 5.000 saya layanin. Jadi tidak nggak mesti harus itu. Itu gitu. Barangkali kemampuan masyarakat tuh uangnya adanya gitu kan, jadi kan kita harus menghargai gitu. Beda-beda gitu ya. Beda-beda, nggak pasti harus 25.000, harus 32.000 gitu enggak. Jadi ya pembelinya beli sekian nggak apa-apa, boleh. Nah Pak biasanya di jam berapa sih yang rame gitu Pak? Lagi rame-ramenya gitu? Kalau rame itu jam makan siang. Jam makan siang antara jam 11 sampai jam 1 lah. Kendalanya apa ya Pak kalau boleh tahu untuk mengelola Pak Gentong ini? Kendalanya sekarang itu bahannya susah. Karena sekarang itu persaingan produk, istilahnya ada impor daging dari luar tuh ya, daging bokokan itu pengaruh. Sekarang mengeluh. Jadi kalau daging bokokan itu dari dulunya udah bulanan. Tadi kan rasanya nggak enak, tapi cuman orang kan murah kalau daging bokokan. Cuma saya jaga mutu, daging yang segar pakainya bang, daging yang segar. Nah, terus sekarang jeroannya itu susah karena istilah pelanggan itu yang jualan daging itu ngambilnya daging bok. Jadi motongnya biasa sapi itu 15, sekarang 1 ekor 2 ekor karena belanjanya daging bok. Jadi sekarang itu persaingan global itu, perjualan dunia itu globalisasi. Jadi kendalanya dari bahan-bahannya Bahan-bahannya yang susah sekarang. Menurut Bapak apakah harga yang diberikan itu sudah mengikuti pasar? Harga makan porsinya apa bahannya? Harga porsinya? Porsinya sudah alhamdulillah. Apakah ada hari liburnya nih Pak? Pak Gentong Mang Medi apa setiap hari jalan? Alhamdulillah masalah karyawan itu nggak ada liburnya, cuman ganti ya kalau yang capek libur sehari, tapi jualannya belum pernah libur. Paling bulan puasa aja liburnya. Berarti kalau misalkan hari Minggu Sabtu tetap Dapat jualan. Kalau bulan puasa libur atau buka sore begitu? Pertengahan bulan puasa, bukanya siang gitu.
pertengahan baru udah 15 hari bulan puasa. Untuk empal gentong Mang Medi ini apakah tersedia di GrabFood atau di GoFood secara online gitu Pak? Enggak, paling yang GrabFoodnya yang kesini, Gojeknya tuh disuruh Iya. pelanggannya. Itu apa namanya nggak tahu. Iya GrabFood Pak. Iya, saya nggak daftar ke GrabFoodnya, cuman yang GrabFoodnya beli ke sini, disuruh pelanggannya. Gitu apa namanya? Iya iya iya. Jadi delivery gitu Iya ya. gitu. Baik, Pak. Apa sih yang membuat empal gentong ini menjadi ramai pembeli? Apakah dari rasanya atau dari karyawan-karyawannya yang ramah gitu? Makanya jadi pada balik ke sini lagi semua gitu. Apa yang membuat empal gentong ini ramai? Yang terutama sih rasanya, saya menjaga mutu rasanya, bumbunya tetap meskipun barang-barang sekarang mahal, tapi tadi istilah mutu bumbu itu tetap stabil itu bumbunya tuh. Nah, terus pengolahan dagingnya itu istilah kalau orang kan cara teknisnya beda-beda. Kalau saya kan kata pembeli itu nggak merasa amis, nggak merasa istilah lemaknya nggak terasa begitu. Di mangkoknya nyidal gitu bahasa Jawa ya kan. Akhirnya istilah stabil rasanya tuh, tetap dari tahun awal sampai sekarang stabil kata pembeli ini ya. Beda sama yang lainnya, beda gitu katanya. Berarti dari rasanya begitu ya. Dari rasanya. Bagaimana caranya untuk mengkonsistenkan rasa dari empal gentong ini? Bagaimana gitu Bapak untuk mengkonsistenkan rasanya? Yaitu ada takaran bumbunya harus stabil. Nah, terus cara pengelolaan kuah santannya tuh jangan sampai terlalu mendidih, nanti pecah santannya tuh. Kalau santannya pecah itu rasanya beda. Berarti tidak boleh berubah-ubah gitu ya? Nggak berubah, harus ada teknisnya. Itu orang masak-masak ada teknisnya. Teknisnya beda-beda. Bagaimana strategi Bapak untuk mencari pelanggan baru? Strateginya ini. Strateginya ya pertama ya gitu, rasanya saya kepengennya ditingkatkan ya lebih baik lagi. Nah terus kita penyajiannya, nah terus penerimaan kita ke pembeli lebih sopan lagi. Itu karena mempengaruhi ya. Nggak rasanya aja orang jualan tuh, kalau kita penyajiannya kurang sopan ya orang juga tidak balik sini gitu ya Pak, tidak nyaman gitu. iya gitu. Terus bagaimana cara menyimpan empal gentong agar tetap segar gitu? Maksudnya kalau ada pembeli nih untuk nanti malam atau Nah, iya, sore gitu, gitu. bagaimana agar tetap segar atau disimpankah? Ya. Ini kalau orang beli yang jaraknya jauh tuh ya nih. Jadi kuah sendiri bisa, daging dipisah, terus daun kucai dipisah. Jadi kuat sampai malam. Jadi dipisah semua. Dipisah gitu ya? semua, jangan dicampur. Santai. Bau nggak? Antisipasinya gitu. Kalau ada buat jarak jauh itu dipisah semua. Antara daging kuah, terus bawang, daun kucai dipisah semua. Baik. Apakah ada cabang lain? Tadinya udah buka 3. Oh, bukan 3. Iya, cuman kendalanya tadinya sih istri saya punya anak kecil, tadi repot tenaganya. Ya akhirnya satu aja ini udah walahan. Iya, alhamdulillah bersyukur. Dari awalnya tadi sudah banyak gitu ya, Iya. satu aja ya. Ada sekarang di Tangerang buka 1. Oh, di Tangerang. Di Jalan Mogot di Tangerang. Cuman itu transfer bumbunya aja. Masih buka sampai sekarang? Masih buka, cuman nama Mang Medi palnya tetap namanya Mang Medi. Pernahkah ada turis yang makan di sini gitu, orang luar negeri? Pernah? Banyak. Wow. Ada orang Arab, ada orang Jerman, banyak orang Filipina, Berarti ada. memang sudah internasional ya? Alhamdulillah. Gentongnya. Malahan mau diajak ke sana saya tuh. Istilahnya diajak jualan di Thailand di sana. Kan di sini kan banyak ya rotan tuh. Iya. Banyak langganan di sini. Kalau bos-bos rotan tuh. Buat makan Iya, karyawan mungkin ya. buat sendiri langsung sendiri. Cuman beda tempatnya kecil. Tapi alhamdulillah banyak ya pelanggan-pelanggannya orang-orang bos. Apa sih perbedaan empal gentong Mang Medi ini dengan empal gentong lain gitu, perbedaannya? Perbedaan pertama itu bumbunya ya. Kalau yang lain itu bumbunya beli di pasar, udah diracik di pasar udah jadi. Kalau Mang Medi bikin sendiri bumbunya, ngupasin Ya, sendiri. dari awal dulu gitu ya. Dari awal sendiri. Nah terus
pengolahannya beda lagi. Teknik pengolahan memasaknya tuh beda-beda. Kita beli bumbu di pasar, beli bumbu nanti dilayani tapi rasanya beda. Iya, tergantung rasa ya. Pak. Tergantung rasa. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai komplain dari pelanggan gitu, misalnya ada komplain gitu, bagaimana tanggapan Bapak? Komplain pelanggan, alhamdulillah saya nggak ada. Paling kok ketinggalan sambelnya nggak ada gitu. sejauh ini berarti aman ya? Aman Tidak alhamdulillah. ada komplain. Iya, ketinggalan sambal paling kok kadang keras sedikit lah. Nah, dagingnya. Dagingnya berarti Iya. aman. Nah, kurang keburu-buru ya kurang empuk tuh. Kurang. Terus apakah ada kenaikan harga dari dulu hingga sekarang? Mungkin dulu harganya beda gitu dari sampai sekarang harganya atau tetap sama? Dari dulu kalau awal sih jualan itu dari harga satu porsi itu kalau nggak salah 5.000 ya. Per Dulu porsi 5.000. kalau ya. paling dulunya nih gubuk situ aja depan aja paling buat makan 3 orang. Ini tuh nggak ada bangunnya di sini. Masih kecil-kecilan. Iya, masih kecil-kecilan. Dari sampai sekarang kan harga kan nuruti harga bahan bakunya. Bahan bakunya kan sekarang nggak naik semua. Berarti pemicunya dari bahan baku. Bahan baku gitu ya. Kadang ada yang Ngikuti naik. bahan baku ya. Cuman anggap tetap lihat kondisi di lingkungan sini jangan terlalu mahal. Yang bisa terjangkau gitu. Sejauh ini apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam membuka empal gentong ini? Ya pernah itu di Jatibarang, pasar Jatibarang pernah. Nah, pernah di Jakarta Cakung, pernah di Pondok Ungu pernah merantau jualan palu ya. Waktu Kira-kira tuh apa penyebabnya Pak? penyebabnya kalau di kota-kota besar jeroan nggak laku. Kayaknya daging semua jadi peminatnya udah kurang. Itu aja. Apakah paling besar kerugian berapa Pak? Kerugian. Kalau kerugian itu gini, kalau dagangnya masih banyak, paling kalau banyak tuh masih nggak habis tuh. Paling kerugiannya situ aja. Istilahnya nggak rugi, cuman tenaganya Iya. capek, cuman modal aja gitu. Iya. Tapi masih ada gitu Masih ya. ada iya. Untungnya itu daging aja lebihannya itu. Gitu. Daging aja ya. Iya. Baik Pak, pertanyaan sudah habis. Terima Iya. kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Ya sama-sama ya Bapak pribadi pada adik-adik mengucapkan terima kasih atas kedatangannya silaturahmi di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini untuk membantu bisa kegiatan belajarnya ya. Iya, Bisa mudah-mudahan bermanfaat informasi dari Bapak. Mudah-mudahan kita kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Barakallah. Sekian wawancara yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.